Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan Jumat 29 Maret 2024 menyebut telah menangkap pengemudi Grab Michael atas laporan penculikan, penganiayaan, dan pemerasan kepada korban Cindy Pangestu. Pelaku sudah diamankan pukul 02.00 dini hari di Cempaka Putih, Jakarta. Penyidik akan mendalami kasus tersebut termasuk modus operandi niat kejahatan kepada korban. Kejadian yang dialami Cindy pada Senin 25 Maret bermula saat dirinya hendak pulang ke rumah dari sebuah mal. Ia memesan taksi daring Grab dari lobi Neo Soho Podomoro City, Jakarta Barat. Mobil pesanannya tiba pukul 20.27. Saat itu Cindy merasa tak ada yang aneh. Akan tetapi saat di tengah perjalanan, pengemudi GrabCar itu tiba-tiba memasuki jalan tol. Padahal jalanan tersebut sudah dekat dengan rumah Cindy dan tidak perlu masuk ke jalan tol. Cindy pun bertanya kepada pengemudi lalu dijawab dengan dalih mengikuti arahan peta. Cindy langsung membuka aplikasi peta di gawainya. Namun tak lama kemudian pengemudi itu tiba-tiba mengatakan jika dirinya sesak napas dan meminta Cindy menggantikannya menyetir mobil. Cindy pun menolak dan meminta menepi. Merasa ada yang aneh, Cindy membuka aplikasi Grab di gawainya. Ternyata pelaku tidak menekan pick up sebagai tanda sudah menjemput penumpang. Tetapi pesanan tetap dijalankan. Cindy menjadi sangat panik. Tiba-tiba pelaku memintanya mentransfer uang 100 juta rupiah ke rekeningnya. Cindy semakin bingung dan memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari mobil tersebut. Saat itu sopir Grab tersebut mengemudi dalam keadaan pelan. Alhasil Cindy langsung membuka pintu mobil dan loncat keluar. Ia sempat berhasil lari sembari meminta tolong di jalan tol, tetapi sopir itu menangkapnya kembali. Dengan entengnya, sopir Grab itu memaksa Cindy untuk kembali mentransfer senilai 100 juta rupiah sambil menyodorkan ponsel yang tertera nomor rekeningnya. Cindy pun menolak sembari menangis. Karena menolak, ia diancam akan dibuang ke sungai. Ketika sopir Grab itu hendak kembali masuk mobil, Cindy berhasil keluar dari mobil dan meminta bantuan ke salah satu pengemudi yang sedang bongkar muat barang. Namun saat itu sopir mengaku bahwa mereka suami istri. Beruntung Cindy berhasil mengelak dan mengatakan bahwa ia adalah penumpang Grab yang hendak diculik. Sebelum kabur, pelaku sempat mencoba mengambil telepon genggam dan tas Cindy. Karena tidak kuat mempertahankan kedua benda tersebut, Cindy akhirnya melepaskan telepon genggamnya dan berakhir dibawa pelaku pergi. Di dalam tas yang berhasil diselamatkan terdapat sebuah laptop yang kemudian Cindy gunakan untuk menghubungi temannya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar di bagian lutut, tangan, dan kakinya. Kepalanya benjol dan ada luka di bibir bagian dalam karena dibekap pelaku. Cindy merasa sedikit lega setelah mengetahui pelaku telah ditangkap. Ia juga mengapresiasi upaya Grab dan kepolisian yang memperlancar proses hukumnya. Cindy mengapresiasi bantuan Grab Indonesia yang membuka layanan konseling psikologi, penjaga 24 jam, dan layanan transportasi melalui pengemudi perempuan. Adapun dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban penculikan adalah perasaan takut, trauma, dan evaluasi seseorang terhadap kehidupannya, meliputi evaluasi afektif dan kognitif.